Biarlah semua yang bernafas kan memuji-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Biarlah segala suku bangsa kan menyembah-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Kaulah terang dunia, kuasa maut dikalahkan. Nama-Mu yang berkuasa, Yesus Kau yang kupuja. Mengagungkan kebesaran-Mu, memuliakan semua karya-Mu, Yesus, selamanya. Biarlah semua yang bernafas dan memuji-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Biarlah segala suku bangsa kan menyembah-Mu. Kami tinggikan nama-Mu.
akan mematikan HP kita supaya tidak mengganggu nanti kalau bunyi. Lalu ibu bapak bisa pergi ke toilet sebelum firman Tuhan, atau pastikan sebelum memulai ibadah setiap hari Minggu berikutnya juga kita bisa ke toilet dulu sebelum ibadah dimulai. Ya, sebentar kita akan memulai ibadah, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur. Pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan nyanyian pujian dan penyembahan kami untuk mengagungkan nama-Mu. Mari pimpin jalannya ibadah kami pagi hari ini. Kami yakin dan percaya kami melakukan semuanya untuk menyenangkan hati-Mu. Dan kami menyambut berkat Allah atas hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Yes, haleluya. Jadi Bapak Ibu, bangkit berdiri. Dan percaya Tuhan kita memberikan sukacita kepada kita semua, memberikan kelepasan, memberikan kemenangan yang dunia ini tidak dapat berikan. Ya, hanya sukacita dari Tuhan saja. Amin. Mari bersukacita dalam Tuhan. Amin. Ibu, bersukacita dalam Tuhan. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Yes. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Yes, Dia menyertai kita, memberikan kita kekuatan. Amin. Kau ada mendampingi setiap langkahku.
Setiap kali kita datang sama Tuhan, setiap kali itu pula kita akan bertemu dengan Tuhan. Setiap kali kita datang dalam hadirat Tuhan, setiap kali itu pula Tuhan akan melawat dan menjamah setiap kita. Percaya Bapak dan Ibu? Amin. Amin. Tuhan Yesus ada di sini dan Dia siap melawat setiap kita. Mari kita menyanyikan lagu baru ini dengan segenap hati. Kita mau bertemu dengan Dia secara pribadi. Mari katakan firman-Mu. Yes Lord. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampiri tata kasih dan karuniamu, hadiratmu. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku menyembah. Yes Lord. Amen. Mari sama-sama katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampiri tata kasih dan karuniamu, hadirat-Mu. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku padamu. Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu. Bapak dan Ibu kita bangkit berdiri. Kita sama-sama menyembah Dia. Dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu
firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu. Pada saat ini kami percaya Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berdaulat, Allah yang mulia. Kami bersyukur Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Saat ini kami terus Tuhan, tambahkan setiap hati kami, kerinduan kami Tuhan, untuk tetap percaya Engkau menuntut setiap langkah kami Tuhan. Kami percaya setiap langkah Roh Kudus menyertai kami. Bersyukur Tuhan untuk hadirat-Mu. Bersyukur untuk kuasa-Mu Tuhan, kuasa Roh Kudus yang bekerja di tempat ini. Ambil alih Tuhan waktu ini Tuhan. Urapi hamba-Mu di dalam nama Yesus untuk menyampaikan firman Tuhan, dan urapi juga Tuhan jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Biar firman yang pagi ini yang sederhana, kami percaya Engkau terus memperbarui umat-Mu cara pandang, cara pikir ke depan Tuhan. Kami mau berjalan bersama Engkau melalui perjalanan rohani yang baru. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur hari ini kita berada bersama-sama di tempat ini untuk ibadah. Bahkan hari ini juga bukan satu kebetulan, kita berada bersama-sama untuk merayakan CDC 1 tahun. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Katakan kiri kanannya, kita bahagia. Kita bahagia, amin. Kita bahagia bersama-sama di tempat ini. Haleluya. Nah, tema tahun ini tetap kita ingat terus ya. 2 Petrus 3 ayat 18 mengatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, perhatikan di sini. Kita harus tahu di sini bertumbuh di dalam kasih karunia. Bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dua hal ini yang terus kita akan terus mengalami pertumbuhan-pertumbuhan. Saya percaya katakan amin. Yes, saya percaya bahwa terus Tuhan tumbuhkan, beri pertumbuhan buat kita semua secara rohani. Bahkan kita terus juga mengalami perubahan-perubahan di dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya kita menjadi anak-anak yang terus taat dan bahkan setia kepada Tuhan, terus mengikuti jalan-jalannya. Hari-hari ini terus kita boleh merasakan bahwa Tuhan dekat bersama dengan kita. Amin. Ya, tidak terlepas CDC ini berdiri dalam 1 tahun ini, ada satu perjalanan tentunya. Saya mau sampaikan ada satu visi yang kita harus sama-sama mengetahui, visi dari gereja ini menjadi rumah bagi semua generasi. Ya, inilah yang dia bilang tuh menjadi rumah bagi semua generasi. Generasi apapun kita harus ada bersama-sama dengan kita. Dan rumah menggambarkan adalah tempat kita tinggal. Rumah adalah sesuatu tempat kita berlindung. Rumah adalah tempat kita berteduh. Rumah adalah tempat kita berkumpul bersama-sama. Dan rumah tempat kita juga bisa beristirahat. Ada sesuatu, kita butuh rumah Tuhan. Ya, itu gereja ini. Ya, sekali lagi bahwa rumah Tuhan ini kita adalah menjadi kumpulan keluarga-keluarga. Gereja adalah keluarga. Welcome home. Amin. Yes, sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Tentunya kita semua mengalami pertumbuhan rohani, ya. Yes. Berikutnya, ya, pertumbuhan rohani. Setiap kita mengalami pertumbuhan rohani
Itu yang kita inginkan sebenarnya. Tentunya tidak terlepas dari setiap perjalanan, setiap kerohanian kita. Kita flashback, selama kita pandemi ini, apa yang kita lakukan? Pada saat masa-masa sulit, apa yang kita lakukan di dalam setiap kehidupan sehari-hari kita? Perjalanan rohani tentunya kita pandang ke depan. Kita berjalan terus ke depan, kita melupakan yang di belakang. Di belakang kita nggak usah tengok masa lalu kita, itu menjadi perjalanan rohani sampai saat ini kita berada di tempat ini, amin. Jadi kita bersyukur, kita mensyukuri hari ini, bukan hari yang ke belakang. Tentunya kalau kita berhasil, masa lalu kita berhasil. Masa lalu kita gagal, itu menjadi satu perjalanan, tidak bisa dipakai dengan sekarang ini. Kegagalan kita masa lalu, kita ubah menjadi keberhasilan saat ini. Amin. Terus kita berubah menjadi satu saat titik yang kita temukan adalah kita terus diperbarui di dalam Tuhan. Saya percaya setiap perjalanan rohani di dalam Tuhan ada satu yang kita harus sadari adalah penyertaan Tuhan. Amin. Ketika ada penyertaan Tuhan, itu yang sangat-sangat menguatkan kita. Kita tahu sekilas, kita belajar dari kisah Yosua. Yosua itu adalah abdi Musa. Ketika Yosua ini benar-benar dipakai oleh Tuhan, Yosua mengalami sesuatu hal yang baru dari Tuhan. Tuhan berkata, engkau akan pergi ya melalui sungai Yordan dan mencapai tanah Kanaan. Bayangkan, Yosua itu sesuatu abdi Allah. Ketika Musa mati, Yosua menggantikan Musa. Saya sangat-sangat dikuatkan melalui firman Tuhan ini. Yosua 1 ayat 6 mengatakan di sini, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa mengatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Siapa yang mau berhasil dan beruntung pagi ini? Angkat tangan. Saya percaya setiap Jumat kita mau berhasil. Tentunya semua kita ingin berhasil dan beruntung. Kita mau terus Tuhan tuntun setiap langkah kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu di dalam Tuhan. Amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini yang kita harus tanam di dalam setiap kehidupan kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya percaya hari ini, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, ada message dalam perjalanan rohani ini. Lupakan yang lalu. Tinggalkan. Kita pernah mengalami hal-hal yang tidak enak. Lupakan. Kita mulai lupakan. Berarti kita melupakan ini adalah tindakan dari kita. Kita mau terus maju di dalam Tuhan. Kita mau bertindak ke depan bersama Tuhan. Tuhan berkasih pandangan ke depan, kita mencapai visi ke depan, ya, menjangkau dalam arti membangun rumah Tuhan bagi semua generasi di tempat ini, dan misinya menjangkau, memuridkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sekali lagi,
bahwa hal ini bukan satu kebetulan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita berada di posisi yang sekarang, kita menyadari, pegang erat Tuhan, pegang erat. Dia akan menuntun, karena dengar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, engkau akan berhasil dan beruntung. Sekali lagi, bahwa inilah pesan buat kita semua. Ketika kita mengharap berjalan bersama Tuhan dalam perjalanan rohani ke depan, kita memandang Kristus. Dia akan menuntun melalui firman-Nya. Sekali lagi bahwa hal ini membangun kita. Kemudian di dalam Kolose 2 ayat 6, kamu telah menerima Kristus Tuhan kita, karena hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah kuajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Pertumbuhan rohani kita menuju kedewasaan itu serupa dengan Kristus. Amin. Siapa yang mau serupa dengan Kristus? Angkat tangan. Kita semua mau serupa dengan Kristus. Inilah yang dibilang tuh menjadi dewasa rohani, menjadi serupa dengan Kristus. Bukan serupa dengan dunia ini. Bukan. Tapi kita menjadi serupa dengan Kristus. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose, dia menulis, menasehatkan jemaat di Kolose, jemaat yang menerima Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena itu agar selalu bertumbuh di dalam dan berbuah di dalam Tuhan. Amin. Bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Saya percaya perjalanan kita dalam 1 tahun ini, kita mencari Tuhan, kita bersama-sama berada di tempat ini, kita mau bertumbuh dan berbuah. Amin. Mari sama-sama kita menjadikan di sini rumah bagi kita semua. Kalau rumah menggambarkan satu saat rumah ini, kalau di Bogor ini ketika musim hujan, pasti rumah itu ada bocor. Ya. Ketika ada kerusakan di rumah itu, tentunya saya dengan suami, istri, ya, saya sebagai suami, istri saya bilang, "Pi, bocor, Pi, rumah itu bocor." Apakah saya sebagai suami berdiam diri? Itu urusan kamu, itu bagian kamu. Tidak. Kita kerjasama semua, bahkan anak-anak saya pun ketika bocor, kita mulai bocornya itu dibawa ember, ditampung airnya itu supaya nggak meluber kemana-mana. Kemudian yang ubin yang basah itu dipel. Kita kerjasama. Itulah keluarga. Begitupun di dalam gereja, begitu ada kekurangan, bagian kita mengerjakan kekurangan itu. Kita peduli. Kita mulai sama-sama memperhatikan hal-hal yang lebih baik lagi. Amin. Semua ini dikatakan kita mau benar-benar tuh bertumbuh dan berbuah. Katakan, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Amin. Yes. Berikutnya, hidup tetap di dalam Kristus. Artinya, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia. Ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak dapat berbuat apa-apa. Saya percaya ketika kita di luar Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi ketika bersama Tuhan, kita dapat melakukan apa yang kita tidak mampu. Tuhan bisa mampukan kita, amin.
sesuatu terjadi di dalam pikiran kita, di luar batas pikiran kita bisa terjadi. Banyak hal yang saya alami hal ini. Sampai saat ini pun perjalanan rohani saya menyadari semua karena kemurahan Tuhan. Bayangkan 1 tahun yang lalu dalam posisi kita mengalami di masa-masa sulit, ada satu tekanan pada saat pandemi. Sulit untuk kita bisa bergerak secara bebas. Tapi tekanan itu tekanan baik di dalam usaha, pekerjaan, apapun, dalam pelayanan pun sama. Ada tekanan. Tapi sampai saat ini, ketika kita bersama Tuhan, kita mengalami, terus Tuhan tuntun sampai hari ini, kita bisa bersama-sama beribadah. Semua karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kita bisa bersama-sama di tempat ini. Saya percaya semua di antara kita beroleh kasih karunia dari Tuhan. Kita boleh merasakan penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi kalau kita tinggal tetap hidup di dalam Kristus, berarti tinggal di dalam Kristus. Kata tinggal ini benar-benar itu sesuatu, Yesus menjadi pokok anggur, kita adalah rantingnya. Kalau ranting ini harus mengisap dari pokok anggurnya, menyerap nutrisi dari pokok anggurnya, sehingga ranting ini bisa sehat, bisa berdaun, dan bahkan bisa berbuah. Tetapi kalau ketika ranting itu kering, kita tidak dapat pasokan makanan dari pokok anggur itu. Ketika kita menjadi kering, kita tidak bisa menghasilkan daun, tidak bisa menghasilkan buah, bahkan tidak ada manfaatnya. Bayangkan bahwa harus kita tetap tinggal di dalam Kristus. Pastikan Bapak Ibu dan Saudaraku tetap tinggal di dalam Yesus, amin. Hari ini tanamkan, saya mau tetap tinggal di dalam Kristus. Katakan, saya mau tetap tinggal di dalam Kristus, amin. Yes, inilah dibilang tuh sesuatu keadaan kita sampai hari ini, kita terus menyadari, kita terus menyelidiki hati kita, apakah saya tetap di dalam Kristus? Kalau kita tetap di dalam Kristus, kita akan berbuah lebat. Saya percaya semua orang yang percaya tetap tinggal di dalam Kristus jika ingin mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Berkemenangan di dalam Tuhan. Hari ini kita belajar yang pertama, tanamkan hidup tetap di dalam Kristus. Berikutnya kita akan berjalan, kita cek akar kehidupan kita, akar kerohanian kita. Ya. Yohanes 8 ayat 31 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya senang lihat sesuatu, ada satu benih menjadi bertumbuh, dan menjadi besar pohon ini. Benih yang Tuhan kasih adalah benih ilahi. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita mengaku, Tuhan, Engkau adalah Tuhan dalam hidupku. Di situ Tuhan kasih benih, sesuatu benih ilahi tertanam di dalam setiap kita menjadi orang percaya. Ketika benih itu terus dipelihara, ditanam dalam tanah yang subur, dia akan terus bertumbuh. Apakah fungsi dari akar dalam kehidupan rohani kita?
kita harus menyerap nutrisi dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhanlah nutrisi yang kita dapat dari Tuhan. Kita serap dan kita terus akan mengalami pertumbuhan ketika kita menyerap nutrisi ini. Saya percaya satu hal yang kita renungkan pagi ini, akar ini berfungsi. Tentunya kita harus selidiki di dalam setiap akar kehidupan rohani kita. Apakah ada yang merusak akar itu? Tentunya segala hama. Saya punya pohon satu, saya ilustrasikan, saya punya pohon anggur. Anggur berhasil, dari kecil saya dikasih, ya. Kemudian saya tanam di pot. Dia bertumbuh, saya senang melihatnya, satu pertumbuhan yang luar biasa. Satu saat daunnya mulai kering. Tapi saya siram lagi, saya banyak kasih air lagi, tapi mulai kering. Mulai layu. Dari ranting satu, ranting berikutnya. Wah, saya perhatikan hal ini. Ini lama-lama mati nih pohon ini. Saya bongkar pot itu, saya lihat tanahnya. Ternyata ada begitu banyak akar itu sudah dimakan rayap. Jadi akar-akar yang baru bertumbuh hilang, dimakan rayap. Maka pohon itu menjadi sakit. Hama ini yang kita harus buang. Saya bersihkan akar itu. Hama rayap itu saya semprot semua. Mati. Tapi pohon ini saya ganti medianya dengan tanah yang baru. Dikasih pupuk yang baru. Kemudian disiram. Saya mulai perhatikan lagi. Mulai dia bertumbuh daun-daun yang kecil. Di sini ada pakarnya, pohon-pohon itu di depan ini. Ahlinya, dia bahkan pohon itu dia siram, dia rawat dan berbunga terus-menerus. Saya lihat dari jemaat yang luar biasa yang begitu tekun menanam suatu pohon itu terus-menerus diperhatikan. Begitupun sama dalam kehidupan rohani kita saat ini. Kita perhatikan apa yang menjadi hambatan pertumbuhan rohani kita. Kita harus bersihkan, buang hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Buang hal-hal yang menurut Tuhan itu, wow, ini tidak layak. Jangan kita lakukan. Kita berani membuang itu. Kita mulai bersihkan, terus bersihkan. Sampai saat ini, sama-sama kita belajar ini. Perhatikan akar yang sehat ini supaya terus menyerap nutrisi dari firman Tuhan. Saya percaya kalau kita semakin berakar di dalam Kristus, kita tetap di dalam firman-Nya. Ya, kita akan berhasil, ya. Kita akan mendapatkan satu keberuntungan, satu keberhasilan. Amin. Siapa mau berhasil dan beruntung? Serap firman Tuhan pagi ini, amin. Serap firman Tuhan sekali lagi. Bahwa hanya firman kita menjadi terus, kalau akar itu kuat, menjadi pondasi di dalam setiap kehidupan kita. Ini yang kita harus bangun. Ya, kita harus bangun. Yang kedua, berikutnya, dibangun di dalam Kristus. Efesus 4 ayat 13 mengatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Kita mau semua dipenuhi oleh kepenuhan Kristus saat ini. Kita mau dibangun di dalam Kristus. Setiap aspek kehidupan kita bangun di dalam Kristus, baik di rumah tangga, baik rohani maupun jasmani, di dalam keluarga, di dalam keuangan, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, bahkan di dalam studimu, baik anak-anak yang ini masih sekolah, ada yang kuliah, masuk dalam aspek kehidupan yang dibilang tuh sesuatu yang dibangun di dalam Kristus. Kita harus bangun ini
semua aspek kehidupan kita harus bangun di dalam Kristus. Kita katakan, Tuhan, aku mau terus berhasil. Ketika aku sekolah, ketika aku kuliah, aku mau berhasil. Banyak anak muda di tempat ini. Engkau menjadi generasi muda, menjadi satu kebanggaan bagi orang tuamu. Dan bagi kebanggaan juga bagi Tuhan, ya, untuk bisa melayani. Saya senang melihat banyak keluarga-keluarga muda, anak muda di tempat ini melayani Tuhan. Beri tepuk tangan buat mereka. Ini satu generasi yang kita persiapkan untuk terus dibangun di dalam Tuhan. Jadi benar-benar kita berpusat kepada Kristus. Ketika kita membangun, ya, di atas Kristus, itu sesuatu kita fokus, kita pusatkan pikiran hati kita kepada Kristus. Berapa banyak tantangannya, benar, enggak mudah. Begitu kita bangun pagi, apa yang kita mau lakukan? Banyak pilihan, betul? Kita bisa tidur lagi, kita bisa memilih untuk ngopi dulu, kita bisa melakukan hal-hal olahraga. Kita lupa berdoa kepada Tuhan. Kita nggak melakukan renungan firman Tuhan pagi itu. Padahal kita udah siapkan ada satu morning blessing untuk fasilitas, bahkan di channel-channel YouTube lain pun banyak kita bisa dengar firman Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan, tapi kita fokus kepada diri kita sendiri. Kita fokus kepada kesibukan diri kita sendiri. Kembali lagi, dibangun di dalam Kristus. Ayo kita bangun di dalam Kristus. Ke depan kita terus memandang hal ini, dibangun di dalam Kristus dan bertambah teguh di dalam iman. Tentunya kita berakar, kemudian dibangun dan bertambah teguh. Saya percaya ini yang kita mengalami satu pertumbuhan, perjalanan rohani yang luar biasa. Kita mengalami satu pertumbuhan rohani di tempat ini, amin. Kita bersama-sama bertambah teguh. Katakan bertambah teguh dalam iman. Saya mau bertambah teguh di dalam iman. Ya, Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, pendengaran oleh firman Kristus. Berarti kita banyak menyerap, mendengar firman Tuhan. Dengar firman Tuhan secara praktis. Gak ada yang sulit, kita bisa lakukan ini. Yang penting kita mau gak memulainya. Dengar firman Tuhan. Hai anak-anak muda, keluarga muda, orang tua semua di tempat ini. Tuhan mengasihimu. Pagi ini dengar, renungkan firman Tuhan. Baca firman. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Perjalanan rohani mengalami berakar di dalam firman Tuhan, dibangun di atas Kristus, akan membuat kita semakin teguh, terus bertumbuh di dalam iman, amin. Artinya kita menjadi semakin matang, semakin dewasa kehidupan rohani kita. Saya percaya inilah perjalanan, bukan semakin lama semakin hilang, tapi semakin lama semakin teguh imannya, semakin kuat iman kita berada di dalam Kristus. Siapa yang mau Tuhan terus bawa kita semakin teguh di dalam Tuhan? Firman Tuhan mengatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita setia belajar untuk dari perjalanan pengajaran firman Tuhan yang begitu giat. Dengar dan praktekkan. Mendengar dan praktekkan. Hari ini kita praktekkan ini ya. Praktekkan bahwa benar-benar tuh kita bertumbuh di dalam rohani kita. Saya percaya ketika kita tetap di dalam Tuhan, kita berakar di dalam Tuhan, kita dibangun di dalam Tuhan, dan kita juga bertambah teguh iman kita di dalam Tuhan juga. Dan terakhir kita bisa mengucap syukur. Amin. Kita bisa mengucap syukur.
Arti ucapan syukur itu melimpah dengan syukur. Artinya kita menyadari Yesus itu mengasihi kita semua, amin. Dan menyelamatkan kita. Dan kita menyadari semua yang terjadi tidak terlepas dari rancangan Tuhan. Semua kejadian apapun tidak terlepas dari rancangan Tuhan. Kita sadari ini. Dan bersyukur adalah memberi ketenangan, amin. Siapa yang hari ini kita dapat berkat dari firman Tuhan? Wow, kita tetap di dalam Tuhan. Kita tetap berakar di dalam Tuhan. Kita dibangun di dalam Tuhan. Dan bertumbuh, iman kita bertambah di dalam Tuhan. Dan kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kasih dan anugerahnya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya. Harabashika rabatara masyara. Ora harabasyara baharabaraba. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sederhana. Kami percaya Roh Kudus yang terus bekerja ambil alih. Dari waktu ini firman yang ditabur menjadi tidak sia-sia. Biar jemaat-Mu bisa menyerap firman Tuhan. Mereka terus bertekun di dalam Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Pesan Tuhan bagi kita semua. Jangan lihat orang di sekitar kita yang enak hidupnya di luar Tuhan. Kita menyadari mungkin saat ini kita merasakan, aduh, ikut Tuhan itu kok sesuatu yang merasa terkekang, tidak bebas. Hai anak-anak muda, hai keluarga muda, hai para orang tua, Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia akan terus memberi kelegaan bagi setiap kita, anak-anaknya, orang percaya kepadanya. Tuhan mengasihi kita. Bahkan terus Dia akan terus menuntun perjalanan rohani kita untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Lupakan masa lalu. Lupakan masa lalumu. Sehingga engkau berfokus ke depan, memandang Kristus, menyongsong hari esok yang penuh pengharapan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus bicara kepada setiap hati kami. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, apabila engkau mengalami ada satu masalah, beban berat, saat ini engkau tidak mengalami pertumbuhan rohani, angkat tanganmu dan taruh di dadamu. Angkat tanganmu, taruh di dada. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu dan saudaraku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu Tuhan yang mempunyai beban berat. Bahkan pergumulan apapun, baik ekonomi, sakit penyakit, masalah keluarga, masalah anak-anak, masalah sekolah, masalah pekerjaan, usaha, atau apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan menjamah, tangan Tuhan menguatkan, tangan Tuhan menolong bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini.
Yesus, Yesus Kristus Tuhan, hadirat-Mu Tuhan ada di setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hampiri anak-anak-Mu Tuhan yang membutuhkan pertolongan. Hampiri Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan beri kelegaan, beri kekuatan, beri pertolongan, penghiburan. Ada jalan keluar bersama Tuhan. Yesus, kami serahkan semua ini ke tangan-Mu Tuhan. Waktu ini kami boleh Tuhan bersama-sama Engkau. Mulai hari ini Tuhan Yesus, ubahkan cara pandang kami. Mampukan kami tetap fokus kepada Engkau Tuhan. Kami memandang Engkau Tuhan bersama Tuhan yang penuh pengharapan bersama Tuhan. Oleh perjalanan rohani kita semua akan mengalami kemenangan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan nyanyikan. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampiri tata kasih dan karunia-Mu, hadirat-Mu. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku menyembah. Dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku menyembah. Oh haleluya, oh haleluya, di bumi seperti di surga. Oh haleluya, oh haleluya, kau berkata, kau berkata. Haleluya, rabah-rabah-sika-rabah. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tapi sebelum masuk dalam perjamuan kudus, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Inilah yang kita percaya. Pengakuan iman rasuli inilah yang kita percaya. Inilah yang keluar dari dalam hati kita. Kita akan bersama-sama membacakan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dalam daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Allah, gereja yang kudus dan am, gereja yang persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang berkenan, yang kekal. Amin. Ya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu yang sudah mendapat roti dan anggur, di situ ada firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan 1 menit. Ada ayat firman Tuhan. Ya, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita ambil waktu 1 menit. Datang kepada Tuhan. Ketika Roh Kudus bicara, kita sama-sama ambil waktu untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari saya persilakan. Mari kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang terpecah-pecahkan adalah melambangkan persekutuan dengan tubuh Kristus? Bagi yang percaya, mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atas kita ini mengucap syukur adalah melambangkan persekutuan dengan darah Yesus? Bagi yang percaya, mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, semua dosa kita telah diampuni oleh darah Yesus di kayu salib. Amin. Tuhan Yesus sudah angkat segala macam kutuk kita. Amin. Kutuk kemiskinan Tuhan ganti dengan berkat yang berlimpah. Kutuk sakit penyakit Tuhan ganti hidup sehat. Kutuk
kekacauan Tuhan ganti dengan hidup damai sejahtera. Amin. Haleluya, haleluya. Mari ya sama-sama kita akan doa bersama-sama, kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Hari ini hari yang spesial. Jadi waktunya agak mulur sedikit tapi tetap semangat. Kita sambut tepuk tangan host. Hostnya. Iya, terima kasih Pastor Krisnanto yang telah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Iya, luar biasa. Kita akan terus bertumbuh, kita akan terus berakar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita semua berada di ruang yang baru ini. Pertama kali kita pakai ruangan ini. Tetapi lebih senang karena ada jiwa-jiwa baru yang ada di tengah-tengah kita. Kalau tidak keberatan, mari angkat tangannya yang baru pertama kali hadir. Kami ingin menyambut Ibu dan Bapak. Ada di sini Papa Delia, ada Pak Masri, Papa Bu Devi, ada juga ya Om dan Tante di tengah sini. Di sini Randy. Iya, senang sekali atas kehadiran Om, Tante, Bapak dan semua. Kami telah berdoa berminggu-minggu untuk kehadiran Anda. Kami harap kehadiran Anda di minggu-minggu berikutnya. Ya, pengumumannya adalah saya mengucapkan terima kasih kepada para volunteers yang telah luar biasa mempersiapkan ibadah ini. Luar biasa. Pelayanan yang luar biasa dan kami mengharapkan semua ibu bapak juga kedepannya akan terlibat bersama-sama dengan kita melayani jiwa-jiwa. Ibadah minggu depan akan diadakan pada hari Minggu tanggal 12 sama di tempat ini jam 9 pagi. Jadi kita akan onsite setiap hari Minggu. Sukacita? Luar biasa ya. Seperti saya katakan tadi, kita adalah orang-orang yang beruntung. Di masa pandemi telah kita lewati. Sebelumnya kita ibadah hanya online saja, tetapi sekarang kita sudah bisa bertatap muka. Luar biasa, Tuhan baik. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Pastor Naftali. Pastikan kehadiran Bapak Ibu. Ibadah CDC Kids akan tetap diadakan secara online setiap hari Sabtu pukul 16.45 melalui Zoom. Nah, ini contohnya salah satu CDC Kids, luar biasa. Banyak sekali CDC Kids di tempat ini dan mereka menumbuhkan bakat mereka, sukacita mereka di dalam Tuhan, kepandaian mereka, kecerdasan mereka, semua kita didik di dalam takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang memiliki tetangga, mempunyai anak kecil, memiliki keponakan, mari kita ajak anak-anak mengikuti ibadah online melalui Zoom setiap hari Sabtu pukul 16.45. Link akan diberikan oleh teman-teman kita. Ada yang belum dapat linknya, silakan hubungi yang mengajak Anda. Minta dong linknya, saya juga mau ngajak anaknya tetangga. Pasti link akan diberikan. Mari kita mengajak anak-anak mengenal Tuhan sejak usia dini. Amin. Minggu depan, nah ini khusus untuk anak-anak lagi. Kita terus mengembangkan kemampuan dan bakat anak-anak kita
juga dengan acara main bersama. Jadi ibadah minggu depan, anak-anak akan dikumpulkan, akan ada kakak-kakak sekolah minggu yang menemani. Mereka akan Iya, tepuk tangan karena sukacita ya, luar biasa. Ini adalah bentuk pelayanan CDC. Jadi anak-anak akan diajar, akan diajak bermain oleh kakak-kakak sekolah minggu. Minggu depan akan diperkenalkan tempat bermainnya. Mari Bapak Ibu, tenanglah beribadah. Mari ajak anak-anak semua ikut juga hadir dalam ibadah. Lalu ada mesbah doa. Sudah banyak sekali yang merasa diberkati. Bebannya diangkat oleh Tuhan melalui doa. Hanya dengan berdoa, kuasa Tuhan itu nyata. Menaikkan doa setiap hari Senin malam jam 19. Kita sudah melakukan itu sejak kita belum ibadah setiap hari Minggu onsite. Kita terus-menerus melakukan doa. Setiap hari Senin jam 19 melalui Zoom. Mari Bapak Ibu bergabung masuk dalam Zoom, kita akan beribadah bersama-sama. Ada beban doa yang Ibu Bapak miliki, silakan disampaikan kepada Ketua Kersel, kita akan berdoa bersama-sama. Lalu ada pertemuan Kersel yang tadi saya sebut-sebutkan. Pertemuan Kersel di tengah minggu mulai dari hari Selasa sampai dengan Sabtu, selalu ada pertemuan. Ibu Bapak dapat bergabung dengan kelompok Kersel sesuai dengan kelompok usia dan kebutuhan. Hubungin teman yang mengajak Anda. Saya pastikan kita semua akan bertumbuh seperti apa yang disampaikan oleh Pastor Krisnanto tadi di dalam kelompok Kersel. Kita akan saling mendoakan, kita saling menceritakan pertolongan Tuhan, kita kembali pesan-pesan firman Tuhan yang disampaikan. Indah sekali pertemuan Kersel. Mari kita semua bergabung di dalam kelompok Kersel. Dan sekarang adalah waktu yang terindah memberikan persembahan. Yeay. Kalau kondisi kita tubuh masih sehat, tubuh yang masih sehat kita miliki, itulah bukti kebaikan Tuhan. Kita membawa persembahan kita bukan karena kaya kita, bukan karena berlimpah harta kita, tetapi kita membawa persembahan kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan kita. Di kursi Ibu Bapak tadi telah ada amplop coklat. Nah, Ibu Bapak bisa memasukkan persembahan, lalu nanti dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di belakang setelah ibadah ini. Atau Ibu Bapak juga bisa melakukan transfer ke nomor rekening yang tercantum pada amplop atau juga scan QR code yang ada. Ya. Sebelum memberikan persembahan, saya akan membacakan sebuah ayat dari Mazmur 54 ayat 6. Saya bacakan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Siapa percaya nama Tuhan itu baik? Amin. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh Allah yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan karena semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami membawa persembahan kami. Terimalah Tuhan persembahan kami. Berkati Tuhan, pakailah persembahan kami untuk semua pekerjaan pelebaran kerajaan surga di muka bumi ini. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang memberkati dan Engkau membuat kami juga bisa memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Lalu sebentar nanti setelah ibadah ada sesuatu yang beda ya untuk hari Minggu ini saja. Jadi minggu-minggu yang kemarin-kemarin kita belum pernah adakan, tetapi karena hari ini adalah hari yang spesial, khusus hari Minggu ini aja. Minggu depan nggak ada. Ya, karena apa? Karena hari ulang tahun CDC Bogor. Sebentar
Ya, kita akan menyaksikan video klip yang telah disiapkan. Mari kita lihat sebentar video klip. Kita semua bersukacita karena hari ini ibadah perdana CDC Bogor Onsite 2022. Lebih dari yang kami pikirkan, CDC adalah rumah yang sangat luar biasa. CDC seperti keluarga saya sendiri yang kedua gitu. Ngerasa welcome aja, udah kayak di rumah aja gitu. Jadi padahal baru tapi udah pada kenal semua gitu. Saya bisa bertumbuh, bisa terbuka, pokoknya luar biasa banget CDC. Kami merasakan CDC ini sudah seperti rumah sendiri ya, walaupun ya mungkin dari kami banyak kekurangannya, tapi semua itu sedang dalam proses. Karena di sini saya punya keluarga baru dan di sini saya dibaptis dan mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih CDC Bogor sudah menjadi rumah bagi kami berdua. Amin. Thank you CDC Bogor. Thank you CDC Bogor. Terima kasih CDC Bogor sudah menjadi rumah kami. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih CDC, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih CDC Bogor. Terima kasih CDC Bogor. Terima kasih CDC Bogor. Dankeschön CDC Bogor. Terima kasih CDC Bogor. Terima kasih CDC Bogor. Terima kasih CDC Bogor. Terima kasih CDC Bogor sudah menjadi rumah buat saya. Maju terus layanin Tuhan, berkembang ke kiri dan ke kanan sampai Tuhan datang. Tetap semangat juga buat semuanya. Keep on fire. Happy birthday to mana kuenya? Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Sekali lagi happy birthday, happy birthday. Mana suaranya? Yes, amin. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati lagi umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kejayaan dan kehormatan. Tuhan berkati, Tuhan berkati lagi, Tuhan berkati. Amin. Kasih tepuk tangan. Iya, saya minta Pak Krisnanto, Ibu Seni, Pak Naftali, dan Ibu Meli berada di tengah-tengah. Mari silakan mengambil tempat. Ibu Meli, Pak Naftali, iya. Ya, mereka ini adalah leader kita di CDC Bogor.
Kita berterima kasih karena ada yang bersedia menjadi pemimpin bagi kita. Tuhan baik, kita yakin dan percaya ini semua adalah Tuhan yang siapkan bagi kita. Dan hari ini CDC sudah berusia 1 tahun, kita hanya melakukan pertemuan di Zoom selama pandemi di awal-awal CDC lahir dengan 50 orang. Tetapi kita sudah banyak sekali, Ibu lihat belakang kiri kanan juga ada yang di Zoom. Masih ada yang hadir di ibadah Zoom. Lalu kita lihat, kita juga udah punya tim musik, alat-alat musik kita punya luar biasa, Tuhan baik. Hari ini kita bersukacita, kita mau mendengarkan dari Pak Kris apa yang dirasakan di hari ulang tahun ini dan apa saja pesan-pesan khusus untuk kedepannya. Silakan Pak Kris. Ya, pertama yang saya merasakan ada kebersamaan ya di tengah-tengah keluarga CDC ini menjadi satu keluarga dan kita bisa merayakan hari ini satu kemurahan Tuhan, bukan kekuatan kita, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Dan saya percaya ke depannya kita akan terus bersama Tuhan, menjalankan perintah-perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan, dan kita pandang Tuhan, fokus ke depan supaya CDC ini terus berkembang untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Bapak Naftali, silakan. Ya, shalom semuanya. Satu hal yang saya mau sampaikan, CDC adalah keluarga. Amin. Kita semua adalah keluarga. Dan kalau kita keluarga, kita harus saling peduli lebih lagi. Ya, setuju? Yang setuju tepuk tangan yang meriah. Udah cukup ya Pak. Lalu kita minta juga Ibu, iya, bagaimana apa saja yang dirasakan selama ini mendampingi Bapak sebagai gembala. Bu Seni, silakan. Luar biasa ya, ini tuh semua bukan. Saya percaya ini ada penyertaan Tuhan. Amin. Adalah keluarga ya, jadi kami mau gereja itu seperti keluarga ya, saling memperhatikan, saling apapun gitu. Jadi kita betul-betul keluarga. Kalau kita keluarga, pasti di rumah kita ada sesuatu beban atau apapun, pasti kita pulang ke rumah kita. Jadi inilah yang slogan welcome home itu sebagai rumah, walaupun rumah ini ada yang bocor atau apa, tapi kita perbaiki sama-sama. Ini adalah Tuhan semua, bukan karena kami. Saya percaya, saya ucap syukur 1 tahun ini luar biasa penyertaan Tuhan. Kita mau lebih banyak yang jiwa-jiwa, siapapun kita terima di rumah kita. Kita siapapun nih kita akan, mereka butuh apapun, apa sekuat tenaga kita semua, kita bukannya kami berempat atau semua pun, itulah kerinduan kami untuk lebih lagi melayani Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang terhilang di sana, banyak orang yang belum kita jangkau. Itulah misi visi kita itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ibu Meli, silakan Bu Meli, kesannya selama ini mendampingi Bapak. Ya, 1 tahun CDC Bogor. Hanya saya belajar di sini, kita satu keluarga. Jadi kita saling mendukung, kita saling peduli, kita saling merangkul. Itu aja, maju terus, keep on fire. Luar biasa. Bukan hanya mereka si kita domba-domba Kristus, tetapi kita semua juga mengasihi Pastor Krisnanto, Ibu Seni, Pastor Naftali dan Ibu Meli sebagai pemimpin kita. Luar biasa, amin ya. Kita akan nyanyi lagi, lalu kita tiup lilinnya sebentar. Setelah tiup lilin kita akan berdoa ya. Happy birthday to you, CDC. Happy
biasa ya, tiup lilin aja kerjasama ya. Satu penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa, bersyukur bahwa Tuhan itu baik buat kita semua. Haleluya. Kami bersyukur siang hari ini Tuhan, penyertaan-Mu bagi kami sempurna, penyertaan-Mu bagi CDC sempurna Tuhan. Engkau memanggil kami, Engkau menaruh kami, Engkau menanam kami dalam Engkau, dan kami mau berakar di dalam Engkau. Kami mau bertumbuh di dalam Engkau, dan kami mau berbuah Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah hati-Mu terus melekat Tuhan dalam hati kami Tuhan. Kami boleh sungguh terus mengenal Engkau, mengasihi Engkau Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh Tuhan melihat apa yang Kau lihat Tuhan, merasakan seperti apa yang Kau rasakan Tuhan. Jadikan kami rumah-Mu Tuhan, penuh dengan pujian penyembahan. Tuhan, jadikan kami rumah-Mu Tuhan, di mana kami boleh welcome kepada orang-orang yang membutuhkan Engkau Tuhan. Jadikan kami terang Tuhan, jadikan kami garam Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, 1 tahun sudah kami lewati bersama dengan Engkau. Dan kami percaya saat kami terus bersama dengan Engkau Tuhan, gereja ini akan menjadi gereja yang besar, menjadi berkat bagi banyak bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terus bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami percaya Engkau Allah yang selalu menyertai setiap umat-Mu di tempat ini. Engkau begitu mengasihi umat-Mu di tempat ini. Kami percaya kehadiran di sini karena kekuatan dari Engkau, karena rencana Tuhan di dalam gereja-Mu di tempat ini. Terus Tuhan, berikan pertumbuhan di dalam nama Yesus. Gereja-Mu berdiri di atas batu karang yang kokoh. Biar Tuhan umat-Mu menjadi batu-batu yang Kau kumpulkan Tuhan Yesus. Menjadi satu. Ada kasih Kristus. Ada hati yang terus saling bersatu dalam pikiran, sehati sepikir, dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar nama Tuhan yang dimuliakan. Biar pelayanan ini menjadi berkenan kepada Engkau. Hidup kami terus Tuhan mau terus diperbarui menjadi hidup yang berkenan, dan bahkan menjadi hidup yang berkemenangan di dalam Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Pulanglah dengan sukacita. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa Yesus Kristus dan penyertaan dari Roh Kudus yang menyertai hidup kita dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus yang diberkati dan berdoa, kami percaya Tuhan memberkati. Yang percaya katakan amin. Ya, amin, puji Tuhan.